멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nadia Agustin dengan NIM 20006095. Saya adalah salah satu mahasiswi pada program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling, di mana video pembelajaran ini saya buat untuk menyelesaikan ujian tengah semester saya pada mata kuliah Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh Ibu Rina Suryani, SPD MPD. Dan semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi para viewers, bukan hanya bagi saya saja. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dan pengetahuan atau wawasan tentang jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, jangan lupa ya buat tekan tombol like, comment, dan subscribe pada YouTube channel ini. Oke? Nah, sekarang kita ayo masuk kepada materinya. Materi kita pada hari ini yaitu jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Sebelum kita masuk kepada pembahasan mengenai jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling tersebut, apa saja jenis-jenis layanan yang ada pada bimbingan konseling, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan layanan bimbingan dan konseling itu. Pengen tahu kan? Pastinya. Oke. Jadi, layanan bimbingan dan konseling adalah sebuah layanan yang diberikan oleh seorang konselor atau guru BK kepada klien atau muridnya, di mana layanan ini berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada klien atau muridnya ini. Nah, untuk pelayanannya ini ada 10 macam atau 10 jenis. 10 macam atau 10 jenis ini kan banyak. Nah, jadi seorang konselor itu juga nggak bisa menempatkan atau menggunakan ke 10 jenis layanan bimbingan dan konseling ini secara sembarangan. Harus ada proses yang dilewati oleh konselor ini. Dimana pertama, konselor tersebut harus tahu apa yang menjadi permasalahan atau permasalahan apa yang dialami oleh kliennya ini. Nah, nanti setelah diketahui apa permasalahannya, maka nanti akan digali lagi apa penyebabnya, dan dari sana nanti kita sebagai seorang konselor bisa menentukan pada akhirnya kalau masalahnya ini berarti nanti kita akan menggunakan layanan yang ini. Sama halnya seperti seorang dokter. Seorang dokter ketika ada pasiennya, ketika melayani pasiennya, dia pasti tidak akan langsung memberikan obat ya. Nah, obat di sini pada konseling ini bisa diartikan sebagai proses penyelesaian masalahnya gitu. Obat kan berarti itu untuk menghilangkan rasa sakit dari pasiennya. Rasa sakit dari pasiennya ini adalah tadi yang masalahnya. Nah, jadi intinya itu seorang konselor sebelum memberikan layanan ini, dia hendaknya harus tahu apa yang menjadi permasalahan. Setelah diketahui apa yang menjadi permasalahan, maka nanti akan bisa dipilih atau diambil mana layanan yang paling cocok yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kliennya ini nantinya. Jadi tidak sembarangan seorang konselor itu mengambil jenis layanan yang akan diberikan kepada kliennya. Harus dilihat dulu apa yang menjadi permasalahannya, dari mana sumber permasalahannya. Nah, dari sana nanti baru bisa dipilih mana yang paling cocok untuk kliennya ini, layanan apa nantinya yang bakalan bisa paling cocok dan paling tepat
yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari kliennya ini. Nah, jadi udah tahu kan kalau layanan bimbingan dan konseling itu adalah sebuah layanan yang diberikan oleh seorang konselor atau guru BK kepada klien atau peserta didiknya. Jadi, layanan ini berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh klien atau peserta didik. Dan untuk selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling itu ya. Jadi, jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling ini ada 10. Yang pertama itu ada layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat layanan penguasaan konten, yang kelima layanan konseling individual, yang keenam layanan bimbingan kelompok, yang ketujuh layanan konseling kelompok, yang kedelapan layanan konsultasi, yang ke-9 layanan mediasi, dan yang ke-10 atau yang terakhir itu ada layanan advokasi. Namun pada video pembelajaran ini saya hanya akan menjelaskan 5 diantaranya, yaitu layanan dari layanan nomor yang pertama sampai yang kelima, yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, dan yang terakhir itu layanan konseling individual. Nah, sekarang kita masuk kepada layanan yang pertama, yaitu layanan orientasi. Kira-kira apa ya layanan orientasi itu? Jadi, layanan orientasi adalah sebuah layanan yang diberikan oleh seorang konselor atau guru BK kepada peserta didik atau kliennya dalam rangka mengenalkan lingkungan yang baru saja dimasuki oleh peserta didik ini. Misalnya seperti saat seorang atau beberapa orang murid itu baru masuk sekolah, ada yang namanya masa orientasi sekolah. Nah, di masa orientasi sekolah ini pasti ada kan yang dikenalkan, yaitu lingkungannya. Pasti pada masa orientasi sekolah itu ada pengenalan, misalnya ada siapa saja yang menjadi kepala sekolah, siapa wakilnya, siapa guru-gurunya, lalu bagaimana sistem pembelajarannya itu, apa visi misi dari sekolah tersebut, fasilitas apa saja yang ada, lalu bagaimana tata tertib yang ada di sekolah itu, sehingga apabila seorang siswa atau beberapa siswa atau siswa itu atau klien sudah tahu dengan lingkungannya, maka mereka akan dengan mudah beradaptasi dengan lingkungannya, karena tidak semua orang bisa dengan mudah beradaptasi dengan lingkungannya, apalagi dengan ketidaktahuannya dengan lingkungan yang baru dimasukinya. Lingkungan yang baru itu kita perlu tahu bagaimana keadaannya sehingga kita bisa beradaptasi dengan baik, sehingga proses belajar muridnya tersebut atau klien tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar pula dengan layanan orientasi ini. Jadi, layanan orientasi ini sangat penting untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungannya dan nantinya akan berimbas kepada proses pembelajaran siswanya ini. Siswa akan beradaptasi dan proses pembelajarannya akan berjalan dengan baik dan lancar. Lalu untuk hasil yang diharapkan dari layanan orientasi ini adalah adanya penyesuaian oleh klien terhadap lingkungan yang baru saja dimasukinya. Dan untuk fungsi utama dari layanan ini adalah sebagai fungsi pemahaman dan fungsi pencegahan. Fungsi pemahaman di sini bisa diartikan sebagai siswa itu mereka paham dengan lingkungannya. Oh, jadi lingkungannya begini, jadi lingkungannya begitu, sehingga mereka paham. Nah, setelah mereka paham, ada juga fungsi pencegahan. Dan untuk fungsi pencegahannya ini bisa dengan pelayanan orientasi ini bisa mencegah terjadinya kelambatan proses belajar dari siswanya ini, karena setelah dia tahu diberi layanan orientasi, dia akan tahu, dia akan paham dengan lingkungannya sehingga dia bisa dengan mudah beradaptasi. Namun ketika tidak
dia tidak tahu dengan lingkungannya, dia tidak mendapatkan layanan orientasi juga, maka akan sulit baginya untuk menyesuaikan diri. Jadi maksudnya di sini mencegah dari adanya ketidaksesuaian atau kesusahan atau kesulitan dalam beradaptasi terhadap lingkungannya. Oke, untuk layanan yang selanjutnya yaitu layanan kedua ada layanan informasi. Jadi semua orang pasti butuh informasi kan, apalagi siswa. Jadi di sini layanan informasi itu adalah sebuah layanan yang diberikan oleh seorang konselor atau guru BK kepada klien atau muridnya dengan cara memberikan berbagai informasi yang diminta oleh klien maupun yang informasi yang dirasakan perlu dan harus diberikan kepada kliennya ini. Nah, jadi informasi ini bisa berguna bagi kelangsungan pembelajaran siswa di sekolah ini. Nah, contoh layanan informasi ini bisa saja berupa informasi, misalnya pada kelas 12 itu ada informasi mengenai jalur masuk perguruan tinggi negeri. Nah, di sini konselor berperan untuk memberikan informasi apa-apa saja jalur yang bisa dilalui oleh kliennya ini supaya bisa kuliah di perguruan tinggi negeri. Lalu bagaimana cara yang akan ditempuh supaya mereka bisa mengikuti jalur tersebut. Lalu tips dan trik bagaimana supaya bisa mereka lulus. Atau bisa juga pemberian informasi mengenai jenis-jenis perguruan tinggi, apa-apa saja jenis perguruan tinggi, lalu orientasinya bagaimana perguruan tinggi itu, apa perbedaannya, sehingga nanti mereka akan bisa menetapkan kemana mereka akan menuju, apakah perguruan tinggi negeri, apakah perguruan tinggi swasta, apakah sekolah tinggi, apakah nantinya mereka ingin masuk politeknik dan segala macamnya. Dengan bekal informasi tersebut, maka siswa nantinya akan mampu. Jadi mereka itu tahu, oh jadi begini. Nah, setelah mereka tahu, maka mereka akan menganalisa sehingga mereka juga dapat menentukan tujuan mereka nantinya kemana, apakah mereka mau di sekolah tinggi, politeknik, perguruan tinggi negeri, atau swasta. Dan untuk jenis informasi yang dapat diberikan itu tidak hanya terbatas kepada informasi yang saya contohkan tadi saja, yaitu informasi mengenai perguruan tinggi negeri, juga bisa informasi-informasi lain yang sekiranya dibutuhkan oleh klien tersebut. Apa sih yang menjadi alasan kenapa layanan informasi itu dibutuhkan? Yang pertama itu sebagai bekal siswa dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya berkenaan dengan lingkungan sekitar. Seperti contohnya tadi informasi mengenai perguruan tinggi tadi. Jadi siswa tersebut udah punya bekal tentang jenis-jenis perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi lainnya. Nah, nanti mereka akan bisa menyesuaikan, oh kalau perguruan tinggi negeri kayak gini ya, kalau politeknik kayak gini ya. Dengan informasi tersebut mereka akan tahu, dan secara tidak langsung mereka akan bisa menyesuaikan diri dengan perguruan tinggi tersebut. Kira-kira dari informasi yang mereka dapatkan, kira-kira itu mana yang cocok bagi mereka. Dan untuk yang kedua itu dapat memungkinkan siswa dalam menentukan arah hidupnya. Seperti contohnya tadi, kayak mereka sudah tahu apa saja jenis-jenis perguruan tinggi. Nah, setelah mereka tahu apa bedanya, mereka tahu kalau perguruan tinggi yang ini kayak gini, yang perguruan tinggi itu kayak gitu. Jadi mereka tahu, mereka paham, dan mereka akan melihat serta mereka nanti akan mempersepsi, oh jadi saya lebih cocok ke sini. Nah, berarti mereka sudah bisa mereka dapat menentukan kemana tujuan mereka nantinya.
Apakah mereka nanti akan mengambil perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, politeknik, atau yang mana. Dan untuk yang ketiga, alasannya itu karena setiap individu itu unik. Jadi keunikan mereka itu berdasarkan kepribadian mereka. Nah, dari kepribadian mereka ini nanti akan timbul juga perbedaan. Karena setiap orang itu unik dan ada perbedaan. Nah, dari perbedaan ini nanti dari informasi ini mereka akan dapat menyesuaikan keunikan merekanya di mana gitu. Jadi mereka dapat menyesuaikan diri. Jadi begitu. Dan untuk fungsi utama dari jenis layanan ini adalah sebagai fungsi pencegahan dan fungsi pemahaman, di mana fungsi pemahamannya ini siswa dapat paham dengan informasi apa yang disampaikan, lalu sebagai pencegahan agar siswa tidak salah dalam mengambil langkah. Jadi mereka ada pedoman dari informasi, jadi mereka tidak asal saja melakukan sesuatu. Jadi mereka dibekali dulu dengan informasi, sehingga akan terjadi pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan karena informasi yang tidak benar. Sekarang kita masuk kepada layanan yang ketiga, yaitu layanan penempatan dan penyaluran, di mana layanan penempatan dan penyaluran ini merupakan layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misalnya penempatan kelas seperti kelompok belajar, jurusan, program studi, program latihan, ekstrakurikuler, ataupun magang, di mana penempatan dan penyalurannya ini haruslah sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadi yang dimiliki oleh klien. Individu itu sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan, serta tidak sedikit individu yang mempunyai bakat, kemampuan, minat, dan hobinya, tetapi tidak tersalurkan dengan baik. Maka dari itulah mereka membutuhkan bimbingan melalui pelayanan penempatan dan penyaluran ini, agar mereka bisa menempatkan dan menyalurkan hobi mereka, bakat mereka, dan minat mereka pada tempat yang sesuai, agar berkembang potensi dirinya dan minat bakatnya tersebut juga dapat terpenuhi. Penempatan dan penyaluran yang dilakukan oleh konselor sebaiknya dilaksanakan dengan baik dan tepat. Dalam hal ini, penempatan adalah tempat yang disediakan oleh konselor untuk klien, di mana tempat ini adalah tempat yang dijadikan oleh klien sebagai wadah untuk mengasah bakat, minat, keterampilan, dan lain-lain agar segala kemampuan yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal serta dapat disalurkan. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri dibutuhkan keterampilan dan kemampuan seorang konselor untuk melaksanakan kegiatan ini, sehingga segala hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh klien tidak terabaikan. Oleh karenanya, konselor harus memahami apa saja potensi yang dimiliki oleh klien. Dan dari paparan yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka kita dapat mengetahui bahwa tujuan umum dari pelayanan penempatan dan penyaluran ini adalah agar diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk pengembangan potensi dirinya. Sedangkan tujuan khususnya dapat dikatakan dengan fungsi-fungsi konseling dalam layanan penempatan dan penyaluran ini, yaitu fungsi pencegahan, fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, fungsi advokasi, serta fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Oke, yang selanjutnya layanan keempat adalah layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten ini pada awalnya disebut sebagai layanan pembelajaran. Namun, karena perkembangan ilmu bimbingan dan konseling dan sesuai dengan penyesuaian yang dialami oleh manusia, maka layanan ini berubah menjadi layanan penguasaan konten. Dan untuk pengertian
Layanan penguasaan konten tersebut adalah sebuah layanan yang diberikan kepada klien agar klien mampu menguasai konten atau kemampuan dan kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar, di mana layanan ini diberikan agar klien memiliki keterampilan tertentu sehingga ke depan para klien memiliki keahlian-keahlian yang dapat dijadikan sebagai kemampuan pribadinya. Contoh layanan penguasaan konten ini bisa kita ambil misalnya itu penguasaan konten terhadap public speaking atau berbicara di depan umum. Pastinya klien siapapun orang pasti butuh yang namanya public speaking. Untuk mereka nantinya terjun ke masyarakat pasti mereka butuh public speaking kan, dan murid pun di dalam kelas pasti mereka butuh public speaking, kemampuan mereka untuk berbicara di depan umum, kemampuan mereka berbicara di depan teman-temannya untuk menyampaikan materi saat presentasi kelompok, atau bahkan nanti ketika mereka tiba di perguruan tinggi pasti mereka juga lebih dituntut public speaking mereka akan dituntut untuk bisa berbicara di depan umum, bisa berbicara di depan mahasiswa lainnya, terutama juga dosen. Jadi public speaking ini perlu diajarkan bagaimana cara-caranya, apa itu public speaking itu, bagaimana caranya, dan bagaimana caranya supaya public speaking ini dapat terkuasai oleh klien. Jadi diberikanlah layanan penguasaan konten terhadap public speaking ini. Jadi tujuan dari layanan penguasaan konten ini dapat kita simpulkan bahwa tujuannya yaitu untuk menambah serta meningkatkan wawasan, kemampuan, dan pemahaman klien terhadap sesuatu yang harus dikuasainya. Dan hal itu tentunya juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat yang sedang dilaluinya. Dan untuk fungsi utama dari layanan ini adalah fungsi pemahaman, agar mereka paham bagaimana konten-konten yang mereka dapatkan, yang mereka pelajari. Lalu fungsi pencegahannya ini maksudnya itu mencegah supaya klien ini bisa memiliki pengetahuan tentang konten-konten tertentu. Jadi mereka nanti mempunyai keahlian, mencegah dari mereka tidak mempunyai keahlian begitu. Serta untuk fungsi pengentasan itu dari penguasaan konten ini, maka nanti mereka akan bisa mengatasi permasalahan mereka dari konten-konten yang telah mereka pelajari. Dan untuk selanjutnya itu ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Tentu saja layanan penguasaan konten ini bisa memelihara siswa agar memiliki kemampuan tertentu serta kemampuannya tersebut dapat dikembangkan. Dan yang terakhir, layanan terakhir atau layanan yang kelima itu ada layanan konseling individual. Dari namanya aja kita pasti udah tahu dong ya, konseling individual berarti konselingnya itu secara individu atau perorangan. Jadi konseling individual ini adalah sebuah layanan yang diberikan kepada klien secara tatap muka langsung dengan antara konselor dengan klien, tidak ada pihak ketiga, dan dilakukan secara face to face atau pertemuan muka ke muka atau pertemuan secara 4 mata. Ada satu hal yang penting yang harus kita ketahui dari layanan konseling individual ini, di mana konseling individual ini merupakan bentuk layanan yang paling utama dalam pelaksanaan fungsi pengentasan masalah klien. Dengan demikian, konseling individual ini merupakan jantung hati. Implikasi lain dari pengertian jantung hati itu adalah apabila seorang konselor telah menguasai dengan baik apa, mengapa, dan bagaimana pelayanan konseling itu,
dalam hal memahami, menghayati, dan menerapkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dengan berbagai teknik dan teknologinya, maka diharapkan ia dapat menyelenggarakan layanan-layanan lainnya tanpa mengalami banyak kesulitan. Seperti yang sama-sama kita tahu, atau bahkan mungkin saya atau viewers sekalian mungkin pernah mengalami yang namanya susah untuk membicarakan masalah pribadi atau urusan pribadi saat diskusi kelas dengan guru. Beberapa dari mereka itu atau murid itu ragu untuk berbicara di depan kelompok-kelompok kecil. Karena itu, konseling individual di dalam sekolah tidak terlepas dari psikoterapi. Didasarkan pada asumsi bahwa klien itu akan lebih suka berbicara sendirian dengan seorang konselor, bukan begitu? Nah, selain hal itu, kerahasiaan selalu dianggap sebagai dasar dari konseling. Akibatnya muncul asumsi bahwa siswa membutuhkan pertemuan pribadi dengan seorang konselor untuk mengungkapkan pikiran mereka dan untuk meyakinkan bahwa pengungkapan mereka akan dilindungi. Di dalam layanan konseling kelompok ini ada 3 rambu-rambu yang harus dipatuhi atau 3 etika dasar yang harus dipatuhi ketika melaksanakan layanan konseling individu ini. Di mana yang pertama itu ada kerahasiaan. Kerahasiaan maksudnya jadi ketika klien menceritakan permasalahan yang dialaminya, seorang konselor itu jangan menceritakan kepada orang lain tentang permasalahan yang dialaminya. Namun berbeda jika konselor tersebut menceritakan permasalahannya ini dalam rangka agar bisa memecahkan permasalahan atau membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh kliennya ini. Kita ambil contoh kasus, misalnya seorang klien ini atau siswa ini dia kesulitan dalam belajar, namun orang tuanya tidak tahu. Nah, dari sini kita wajib dan berhak mengatakan atau memberitahukan kepada orang tua kliennya ini tentang permasalahan yang dihadapinya, sehingga nanti bisa dicarikan jalan keluarnya. Karena gak mungkin kan seorang guru konselor saja yang bertindak dalam hal ini, karena orang tua juga ada pengaruh dalam proses pembelajaran klien atau peserta didik ini. Jadi ada komunikasi dan ada hubungan kerjasama antara konselor dengan orang tua. Dan yang kedua itu ada keterbukaan. Keterbukaan maksudnya di sini klien haruslah terbuka menjelaskan permasalahannya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jadi klien ini secara terbuka menceritakan apa seluruh permasalahan yang dihadapinya gitu. Dan konselor hendaknya juga terbuka dalam menyelesaikan permasalahannya ini. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi pula. Bagaimana cara penyelesaiannya ini harus dilakukan secara terbuka. Konselor juga hendaknya memberikan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh kliennya ini secara terbuka. Dan yang terakhir itu ada tanggung jawab pribadi klien. Tanggung jawab pribadi klien ini dalam hal keputusan akhir itu nanti keputusan akhir yang akan diambil oleh klien. Keputusan akhir nanti itu akan diambil oleh klien sendiri. Jadi konselor tidak berhak untuk memaksakan apa keputusan yang nantinya akan diambil oleh kliennya ini. Misalnya kita melakukan konseling individual dalam hal pemilihan jurusan misalnya kan. Nah, kita sebagai seorang konselor hanya bisa menyarankan, misalnya kita menyarankan untuk jurusan BK kepada klien, namun kliennya ini lebih memilih jurusan psikologi misalnya. Ada
kita memberikan beberapa opsi, misalnya ada BK, ada psikologi, ada komunikasi, misalnya kan jurusannya itu. Nah, dari 3 ini misalnya kita menguatkan itu lebih cocok dia itu ke BK, namun karena tanggung jawab pribadi itu ada pada klien, jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, jadi keputusannya itu tergantung pada klien. Kalau seandainya dia mau milih psikologi, berarti kita tidak berhak untuk menyalahkan mereka gitu. Tetapi ada juga batasannya, kalau seandainya itu dapat memperburuk atau memperparah situasi atau permasalahan yang dihadapi oleh klien, maka kita punya andil juga untuk memperbaiki atau meluruskan dengan tanpa memaksakan. Oke, akhirnya kita tiba di akhir juga ya. Dan sekarang aku mau pamit. Terima kasih yang udah like, comment, dan subscribe, serta yang nonton YouTube channel ini. Semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menjadi sebuah pembelajaran dan pemahaman bagi para viewers semuanya. Dan akhir kata saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.